Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Pada tanggal 2 April 2024, artis Nirina Zubir terlibat cekcok dengan pengacara mantan asisten rumah tangganya, Dedi Hartadi. Kasus yang udah selesai di tahun 2022 itu pun kembali memanas. Siapa sangka, Riri Kasmita, si asisten rumah tangga Nirina, ternyata adalah seorang mafia tanah. Buat yang sama sekali belum tahu siapa Nirina Zubir di Republik ini, siapa sosok Riri Kasmita, si asisten rumah tangga Nirina yang jadi mafia tanah, serta kronologi kasus versi keluarga Nirina dan si asisten rumah tangga, bisa cek di video sebelumnya ya. Riri Kasmita, asisten rumah tangga Ibu Nirina, diduga telah menyalahgunakan kepercayaan Ibu Nirina sejak tahun 2016. Jadi di video sebelumnya kan udah dijelasin ya, kalau Riri Kasmita ini tinggal di kosan milik Ibu Nirina yang letaknya dekat sama rumahnya Ibu Nirina. Dia dipercaya banget sama ibunya Nirina. Selain dipercaya ngurusin kos-kosan, dia juga dipercaya mengurus pembayaran PBB sampai mengurus keuangan Ibu Nirina. Selain itu, setiap Ibu Nirina lagi pergi keluar kota, yang bersihin rumah dan kamarnya Ibu Nirina ya si Riri Kasmita. Jadi jelas, dia ngerti banget isi rumah dan kamarnya Ibu Nirina. Di bulan Januari 2016, dia mengambil ke-6 sertifikat milik Ibu Nirina secara diam-diam. 2 sertifikat masih atas nama penjual Cendrabeti. 1 sertifikat sudah atas nama Ibu Nirina. 1 sertifikat sudah atas nama Nirina Zubir. Dan 2 sertifikat lagi sudah atas nama 2 kakak Nirina. Riri Kasmita kemudian membawa ke-6 sertifikat tersebut ke kantor notaris PPAT Farida dengan mengaku sebagai anak angkat Ibu Nirina. Notaris PPAT Farida kemudian membuatkan surat kuasa jual palsu, sehingga seolah-olah Ibu Nirina memberikan kuasa atas sertifikatnya ke Riri Kasmita. Selanjutnya Farida menunjuk notaris Erwin Ridwan untuk memalsukan AJB, bahkan memalsukan tanda tangan keluarga Nirina di AJB tersebut, sehingga seolah-olah telah terjadi jual beli antara Ibu Nirina, kakak-kakak Nirina, dan penjual Cendrabeti dengan Riri Kasmita dan suaminya Edrianto. Padahal kenyataannya, si Riri Kasmita dan Edrianto nggak pernah keluarin uang sepeser pun untuk beli sertifikat-sertifikat tersebut. Modalnya 0 guys, modal nekat. Sehingga kemudian 5 sertifikat dibalik nama ke Riri Kasmita. Sedangkan 1 sertifikat atas nama Ibu Nirina dibalik nama ke Edrianto. Lebih lanjut lagi, Riri Kasmita menawarkan 2 sertifikat ke kenalan-kenalannya. Karena ukuran tanahnya terlalu besar, yaitu sekitar 750 meter persegi, Riri Kasmita pun memecah 2 sertifikat menjadi 4 sertifikat. Tiap sertifikat ditawarkan dengan harga di atas 1 miliar rupiah dan berhasil terjual. Riri Kasmita menjual ke-4 sertifikat itu ke pembeli dengan iming-iming cara bayar yang enak banget. Bisa dicicil kapanpun dan semampunya, sesuka hati. Selanjutnya 4 sertifikat lainnya dijaminkan ke 2 bank untuk mendapatkan pinjaman sebesar lebih dari 5 miliar rupiah. Untuk mengajukan pinjaman di bank, Riri Kasmita menggunakan 3 usaha, yaitu PT Lapak Musik Indonesia, PT Alternatif Media Kreasindo, dan usaha frozen food. Setelah uang pinjamannya cair, Riri Kasmita langsung menyebarkan uang tersebut ke berbagai tempat. Antara lain digunakan untuk membuka 5 cabang usaha frozen food di daerah Sumatera Barat. Uang tersebut digunakan untuk membiayai
mulai dari bayar sewa rukonya sampai beli peralatan dan bayar karyawan. Uang pinjaman tersebut juga mengalir ke sekitar 10 relasi Riri Kasmita dan Edrianto. Antara lain ke Notaris Farida, Ina Rosaina, Erwin Ridwan, dan sejumlah funder maupun penyandang dana. Selain itu, uang pinjaman juga terlihat digunakan untuk membayar kartu kredit yang belakangan diketahui merupakan dana talangan dari karyawan bank bersangkutan. Selain itu, mereka juga menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membeli 1 unit mobil Pajero. Luar biasa ya guys. Bahkan, menurut keluarga Nirina, Riri Kasmita diduga menggunakan uang hasil kejahatannya untuk berlibur ke luar negeri dan menguliahkan adiknya di Kuala Lumpur. Dalam beberapa foto, Riri Kasmita juga terlihat menenteng tas mewah merek Gucci. Perbuatan Riri Kasmita telah merugikan keluarga Nirina sebesar 12 miliar rupiah. Bukannya menyadari maupun menyesali perbuatan jahatnya, pada 24 November 2021, Riri Kasmita malah balik melaporkan kakak Nirina, yaitu Fadlan Karim, ke polisi dengan tuduhan penyekapan atau perampasan kemerdekaan. Riri Kasmita dan suaminya mengaku disekap di rumah selama setahun. Menurut kuasa hukum Riri Kasmita, Putra Kurniadi, rumah dijaga ketat oleh Satpam selama 24 jam. Pagar rumah juga digembok, sehingga mereka nggak bisa keluar dari rumah. Bahkan saat sakit, mereka tetap nggak boleh keluar dari rumah. Kalaupun diizinkan, yang boleh keluar rumah cuma 1 orang, ganti-gantian. Kalau Riri Kasmita keluar rumah, Edrianto tetap di rumah. Begitu pula sebaliknya. Menurut kuasa hukum Nirina, Ruben Jeffrey Siregar, keluarga Nirina memang menempatkan 6 petugas dari Polda Metro Jaya untuk mengamankan aset milik keluarga. Salah satunya adalah aset yang ditinggalin sama Riri Kasmita. Sehingga apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka pengamanan aset, bukan penyekapan. Apalagi mereka juga punya bukti kalau Riri Kasmita bisa keluar masuk rumah dengan bebas kok. Dia juga masih bisa berkomunikasi dengan bebas karena ponselnya nggak diambil. Kalau keluarga Nirina nggak ngizinin Riri Kasmita keluar rumah dan menggunakan ponsel, barulah bisa disebut sebagai penyekapan atau perampasan kemerdekaan. Singkat cerita, setelah mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi-saksi, pada 13 November 2021, polisi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Riri Kasmita dan suaminya Edrianto, serta 3 notaris PPAT, Farida, Ina Rosaina, dan Erwin Ridwan. Setelah semua perbuatan jahatnya dan komplotannya terungkap, Riri Kasmita sama sekali tidak menunjukkan penyesalan maupun niat untuk meminta maaf ke keluarga Nirina. Bahkan saat tertangkap, dia masih sempat memberikan tatapan sinis ke Nirina. Momen aneh ini sempat diabadikan dan tersebar luas di media. Pada Agustus 2022, Riri Kasmita dan Edrianto dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Selain itu, notaris PPAT nonaktif Ina Rosaina dan Farida dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan. Sedangkan Erwin Ridwan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Dirangkum dari Kompas TV, menurut Nirina, hubungan anak dan orang tua berperan penting dalam kasus penggelapan aset oleh mafia tanah. Kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua bisa menjadi peluang bagi pelaku mafia tanah untuk melancarkan aksinya. Terlebih jika memiliki orang tua yang sudah memasuki usia lanjut. Nirina berpesan agar selalu dekat dan bersama, sebab komplotan mafia tanah lebih banyak menarget para lansia yang daya ingatnya sudah rentan. Apalagi kalau orang tua tersebut bertempat tinggal jauh dari anak-anaknya. Dia juga menghimbau tidak ada salahnya menggunakan jasa orang
dalam pengelolaan aset, tapi harus hati-hati memilih orang kepercayaan. Pada 13 Februari 2024, Nirina memposting kabar baik di Instagramnya. 4 sertifikat yang dicuri Riri Kasmita sudah dikembalikan ke keluarga Nirina, sedangkan 4 sertifikat lainnya akan segera menyusul. Namun sepertinya hal ini membuat Riri Kasmita tidak terima. Meskipun sudah terbukti bersalah dan dijebloskan ke penjara selama beberapa waktu, pada awal bulan April 2024, Riri Kasmita kembali bikin heboh karena berani menggugat Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Allen Saputra, karena mengembalikan sertifikat tanah kepada Nirina. Karena hal ini, Nirina pun kembali terseret dan harus menghadiri persidangan. Dia memposting surat panggilan di akun Instagramnya dan mengundang para wartawan untuk menghadiri persidangan. Pada 2 April 2024, Nirina pun menghadiri Pengadilan Tata Usaha Negara. Selesai sidang, Nirina melakukan sesi wawancara dengan wartawan. Namun tiba-tiba, pengacara Riri Kasmita yaitu Dedi Hartadi lewat. Adu mulut pun tidak terelakkan dan jadi viral di media sosial. Nirina pun memposting video pertengkaran mereka di Instagram dan mewanti-wanti agar warganet nggak usah mencari akun Instagramnya si pengacara, biar dia nggak usah dapat panggung. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada salah dalam penyebutan nama ya. Dah.